Baik, selamat malam. Selamat malam. Baik Kak, perkenalkan nama saya Audra Andira Asfahani dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa, yang dimana hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling. Baik, bisa perkenalan dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya atas nama Ulil Amri. Saya akrab disapa Ulil. Saya merupakan berdomisili asli dari Kabupaten Bulukumba. Selain itu pula, saya merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Baik Kak, bisa diceritakan apa yang membuat Kak Ulil datang menemui saya? Pertanyaan yang sangat menarik, yang membuat diri saya itu datang menemui Adinda Dira. Tentunya itu saya bingung antara dua pilihan, yang dimana saya harus melanjutkan bisnis saya atau melanjutkan pendidikan S2 saya. Oke baik, bisa diberitahukan kepada saya jurusan apa yang telah Kak Ulil jalani semasa kuliah? Oke, terima kasih. Jurusan yang saya ambil selama saya kuliah dulunya itu di salah satu universitas di Makassar, yaitu jurusan hukum S1. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 saya mendapatkan gelar S1 itu. Oke, jadi apa yang membuat Kak Ulil ini bingung dalam pengambilan karir dari Kak Ulil? Kalau yang membuat saya bingung itu begini, saya ini istilahnya dilema ya. Istilahnya saya dilema, di sisi itu saya bercita-cita menjadi seorang dosen, tetapi di sisi lain juga saya ini bercita-cita untuk melanjutkan dan mengembangkan bisnis saya lebih besar lagi daripada sebelumnya. Baik, bisa diceritakan pengalaman yang paling berkesan dalam bisnis Kak Ulil atau dalam kuliah Kak Ulil? Oke, sebelumnya saya berbicara tentang bisnis terlebih dahulu. Pengalaman yang sangat berkesan pada saat saya menjalankan bisnis ini, yaitu dapat kita ketahui Kak Dira, sebelumnya Kak Ulil itu mulai memasuki dunia bisnis atau menjalankan bisnis itu pada saat kelas 2 SMA. Jadi Kak Ulil itu sudah punya bisnis usaha kecil-kecilan, bekerja sama dengan beberapa distributor barang, contohnya pakaian. Di situ Kak Ulil open yang namanya percetakan baju, sablon-sablon baju dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sering berjalannya waktu, Kak Ulil coba perlahan demi perlahan mempelajari lagi apa yang harus Kak Ulil kembangkan daripada sebelumnya. Alhamdulillah sampai di titik ini Kak Ulil bisa mempertahankan bisnis itu begitu. Tetapi keinginan saya lagi ke depannya, bagaimana saya bisa mengembangkan bisnis saya jauh lebih pesat lagi untuk diketahui oleh kalangan masyarakat Indonesia tentunya, dibandingkan hal-hal sebelumnya. Dan kalau pengalaman berkesan selama saya berkuliah pada waktu itu, tentunya mendapatkan banyak pengalaman tentunya, begitu baik di bidang akademik maupun non akademik. Salah satunya itu dapat kita ketahui, Kak Ulil ini merupakan salah satu anak atau remaja yang suka dalam sebuah organisasi. Jadi saya ini suka berorganisasi, dan organisasi itu memiliki banyak dampak positif bagi diri saya, dan sehingga saya bisa berdiri sampai di titik ini. Maka dari itu pengalaman sangat berkesan menurut saya. Oke, jadi Kak Ulil ini bingung antara melanjutkan S2 hukum atau melanjutkan bisnisnya. Ya, betul sekali. Boleh saya tanyakan, memangnya Kak Ulil ini waktu daftar S1 sarjana hukum itu pilihan Kak Ulil atau dorongan dari orang tua? Kalau sebelumnya begini, sebelumnya saya itu Kak Dira bercita-cita untuk menjadi seorang dokter pada saat itu. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin privasi dalam diri Kak Ulil, begitupun dengan keluarga Kak Ulil, sehingga Kak Ulil memutuskan untuk menjadi seorang polisi. Nah, kembali pada saat itu Kak Ulil sementara aktif ikut beberapa prosedur pendaftaran polisi pada saat itu, tetapi kembali lagi musibah datang kepada keluarga Kak Ulil, yang dimana notabene-nya juga tidak boleh saya sebutkan karena ini aib keluarga saya, sehingga Kak Ulil mengambil jalan pintas. Kak Ulil ini, saya ini merasa punya skill di public speaking gitu.
kan anak hukum itu identik dengan public speaking gitu. Tentunya dari situ saya ambil kesimpulan bahwasanya ketika saya bercita-cita menjadi seorang dokter, lalu bercita-cita menjadi seorang polisi, tetapi cita-cita saya itu terkendala dengan suatu hal yang tidak bisa saya sebutkan tadi, jalan satu-satunya itu saya mengambil hukum ini, jurusan hukum, dengan saya merasa punya skill bahwasanya saya pandai dalam berpublic speaking. Tentunya saya bisa mengkolaborisasikan diri saya dengan jurusan yang saya akan ambil begitu. Oke. Dari beberapa pembicaraan tadi Kak Ulil, saya sedikit menyimpulkan kalau Kak Ulil ini memang dari dulu tertarik dalam dunia hukum. Tetapi Kak Ulil sudah menjalankan bisnisnya dari kelas 2 SMA. Baik itu Kak Ulil dalam mengambil keputusan menjalani bisnis itu, apa yang muncul di pikiran Kak Ulil? Jadi mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis itu karena begini, kita realistis saja, kita ini para remaja, anak muda di era sekarang tentunya ingin sukses di usia muda. Nah, menurut saya dengan berjalannya bisnis yang saya punya atau saya kelola semenjak kelas 2 SMA itu, menurut saya itu menghasilkan impact ataupun untung yang lumayan menurut saya. Maka dari itu saya tetap berinisiatif untuk terus mengembangkan bisnis saya. Tetapi kembali lagi, saya dilema dengan kedepannya, karena saya ini bercita-cita juga untuk menjadi seorang dosen, untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Oke, di sisi lain juga Kak Ulil ingin menjadi seorang dosen. Betul sekali. Kenapa Kak Ulil tidak ingin melanjutkan S2-nya Kak Ulil saja lalu menyampingkan bisnisnya itu? Kalau itu sih menurut saya susah begini. Menyampingkan bisnis gini, ibarat ini saya ini dilema antara saya mau melanjutkan S2 saya ataupun bisnis saya. Sementara begini, bisnis saya ini sudah saya rasakan impactnya, saya sudah rasakan keuntungannya, saya sudah rasakan hal baiknya kepada diri saya begitu. Tetapi untuk menyampingkan bisnis dan mengutamakan S2 ini pertanyaan yang menurut saya sulit untuk saya jawab, karena saya ini bimbang. Keduanya ini dua hal yang bernilai positif yang memang harus saya berpegang teguh dengan satu pilihan dengan memprioritaskan lagi pilihan yang satunya begitu. Baik, jadi Kak Ulil ini masih berpikir untuk melanjutkan S2 Ya, betul sekali. atau ingin tetap melanjutkan bisnisnya? Betul sekali. Baik Kak, dari pembicaraan tadi Kakak menyebutkan beberapa minat dan kekhawatiran. Apakah ada yang masih ingin diceritakan? Ada sih beberapa, terutama dalam dunia bisnis. Pada tahun 2022 kan kita ketahui bahwasanya bisnis itu tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar. Dimana pada tahun 2022 itu Kak Ulil punya partner, yang dimana partner itu saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Tetapi tahu-tahunya dia ini salah satu biang kerok dalam bisnis saya. Saya percayakan, saya beri dia modal untuk menjalankan usaha lagi, untuk bagaimana caranya usaha saya ini bisa berkembang lebih luas lagi. Tetapi tahu-tahunya saya ditipu oleh sahabat saya sendiri. Nah, itu kekhawatiran yang betul-betul saya harus hati-hati dalam menilai seseorang, dalam mempercayai seseorang. Itu salah satu dampak yang sangat yang tidak bisa saya lupakan hingga saat ini, terutama dalam dunia bisnis itu. Oke, baik. Dari cerita Kak Ulil ini saya menyimpulkan kalau Kak Ulil ini juga
mulai tidak gampang percaya sama Nah, orang. betul sekali. Apalagi orang tersebut itu sudah dianggap saudara Iya. kaulir. Tetapi tau-taunya dia adalah salah satu yang kerap di dalamnya. Seperti itu. Baik Kak, apakah Kak Ulil ini menjalankan bisnis sendiri atau bergabung dengan bisnis-bisnis lain seperti bergabung dengan teman-teman atau keluarga begitu? Kalau masalah collab ya Iya. dengan orang lain ataupun keluarga, sejauh ini alhamdulillah Pak Ulil apa ya, cuman mempercayai orang yang betul-betul mengangkat nama Kak Ulil. Yang dari awalnya kelas 2 SMA itu saya punya satu teman yang membranding diri saya sehingga saya bisa berdiri sendiri. Maka dari itu saya bisa ambil kesimpulan sudah hampir berapa ya, hampir 4 tahun Kak Ulil berdiri sendiri menjalankan bisnis Kak Ulil, walaupun tidak terlalu besar bagaimana, tetapi sudah, menurut saya itu sudah cukup alhamdulillah. Kak Ulil ketika ditanya, Kak Ulil ini apakah perlu membutuhkan teman atau rekan bisnis lagi seperti bekerja sama dengan teman, sahabat atau keluarga? Tentunya apa ya, saya juga tidak bisa mengatakan sebagai tidak, tetapi saya juga ambil pelajaran dari hal-hal sebelumnya bahwasanya di sini saya harus hati-hati, walaupun itu sahabat saya, walaupun itu teman saya, bahkan walaupun itu saudara saya sendiri. Jadi semuanya saya tipikal begini, saya tipikal orang yang betul harus memikirkan apa sih dampak negatif yang akan terjadi ke depannya ketika saya bekerja sama dengan beliau, dan apa sih dampak positif yang akan saya peroleh ketika saya berjalan dengan beliau begitu. Karena saya tipikal orang yang ketika saya keluar saya harus memiliki, saya begini, ketika saya keluar saya harus mendapatkan 2 poin. Kalau saya tidak mendapatkan link pada malam hari ini, saya bagaimana caranya harus mendapatkan money begitu. Oke, jadi kalau ini mulai memilih-milih teman karena kau ini pernah trauma dalam Ya betul sekali, bisnis. istilahnya memilih-milih teman dalam dunia bisnis begitu. Oke, baik Kak. Jadi kalau ini juga masih bingung dalam pemilihan karir. Betul sekali. Oke. Apakah Kak Ol pernah mencoba untuk memikirkan kembali yang mana yang menurut Kak Ol ini penting untuk dijalani ke depannya, atau memang Kak Ol ingin melanjutkan bisnisnya terlebih dahulu saja, atau ingin tetap melanjutkan S2-nya? Pertanyaan yang sangat menarik. Kalau apa ya, kedua ini sebenarnya 2 poin yang sangat memiliki banyak dampak positif, khususnya bagi saya dan para pemuda di luar sana. Tentunya ketika saya melanjutkan pendidikan S2 saya, tentunya saya yakin dan percaya bahwasanya saya akan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Saya akan mencerdaskan ilmu pengetahuan anak bangsa yang ada di negara Indonesia, dan ini merupakan salah satu impact yang sangat luar biasa sekali bagi dalam diri saya, begitupun bagi orang-orang yang membutuhkan ilmu itu. Tetapi di sisi lain juga bisnis ini merupakan salah satu skill yang saya juga miliki begitu. Tetapi kembali lagi untuk memutuskan salah satunya itu tentunya saya dilema dan masih mungkin membutuhkan waktu beberapa hari, bulan, bahkan tahun untuk bisa betul-betul mengambil keputusan untuk memprioritaskan lebih yang mana lebih cenderung yang harus saya pilih atau tidak begitu. Tetapi kedepannya apa ya, ketika saya berhasil mendapatkan semua itu dan berhasil menjalankan satu persatu, nah apa salahnya kalau saya melanjutkan kembali S2 saya contohnya. Begitupun kalau saya tidak melanjutkan ataupun vakum dalam bisnis saya sebelumnya demi melanjutkan S2 saya, dan kembali lagi apa salahnya juga kembali ketika saya melanjutkan bisnis saya begitu. Oke, baik. Apakah Kak Ulil merasa tidak, maksudnya Kak Ulil ini masih bingung kan? Iya, masih bingung. Oke, jadi apakah Kak Ulil sudah mempertimbangkan kembali di lain hari untuk mempertimbangkan antara pendidikan dengan bisnis Iya. begitu? Sebelumnya saya sudah
pertimbangkan sih sebenarnya, tetapi untuk mendapat jawaban inti dari dalam diri saya itu masih abu-abu istilahnya, masih belum bisa mengatakan ya atau tidaknya untuk apakah saya harus melanjutkan S2 saya atau harus melanjutkan bisnis saya. Baik. Apakah kau pernah merasa apakah kau pernah kepikiran untuk mencari pekerjaan lain selain melanjutkan S1 atau melanjutkan bisnisnya? Mungkin ada masukan dari keluarga mungkin untuk melanjutkan ini saja, atau ada pilihan lain dari keluarga begitu? Kalau jujur sih, kalau sebelum saya ini sesudah saya menempuh pendidikan saya di S1, sempat ada beberapa saran dari keluarga, terutama dari keluarga ayah sendiri. Dia itu mendorong saya untuk terjun ke dunia pemerintahan, masuk ke pemerintahan seperti contohnya menjadi seorang inspektorat, menjadi seorang lawyer, menjadi seorang pengacara dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain juga itu orang tua saya itu, terutama ibu saya, dia selalu begini mengatakan, dia itu selalu mendorong saya, Ulil, ayo anak kerja di bank, karena ibu saya ini mungkin punya privilege harus melihat anaknya kerja di suatu instansi, terutama bank begitu. Apakah kau pernah kepikiran untuk mencoba bekerja di bank atau? Sempat sih pernah, tetapi kembali lagi, kau lihat kan tipikal orang yang tidak gampang mengambil dalam satu keputusan yang terlalu cepat begitu. Jadi segala sesuatu yang harus saya lakukan itu saya harus pikir matang-matang, apa dampak negatif dari itu semua, apa dampak positif dari itu semua, apakah di dalamnya itu memiliki keuntungan banyak bagi saya atau tidak begitu. Oke. Jadi permasalahan kalau hari ini itu tentang pemilihan karir, antara melanjutkan S1 hukum atau tetap melanjutkan bisnisnya. Ya, betul sekali. Baik, bisnis kau ini sudah dimulai dari kelas 2 SMA, di mana tetap masih berlangsung sampai hari ini, dan pernah merasakan yang namanya ditipu oleh teman sendiri. Dan kau itu mulai belajar untuk memilih memilih rekan bisnis yang jujur. Baik Kak Ulil, apakah Kak Ulil pernah merasa gagal dalam satu hal tentang pencapaian Kak Ulil, entah itu di bisnis atau di perkuliahan? Bisa diceritakan? Kalau masalah gagal dalam satu hal, pernah sih sebetulnya, tetapi sering berjalannya waktu saya jadikan semua itu topik pembelajaran bagi dalam diri saya, untuk bagaimana saya bisa mengevaluasi diri saya kembali, bagaimana cara saya untuk mengedukasi diri saya kembali agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu di dalam diri saya sendiri. Jadi kau ini orangnya bisa mengatur diri. Betul sekali, terutama dalam mengambil keputusan. Oke. Baik Kak Ulil, mungkin ada hal lain yang ingin diceritakan lagi? Tentang apa dulu nih Kak? Tentang motivasi Kak atau dan sebagainya macam? Terserah dari Kak Ulil, mungkin ada keluhan atau masalah yang ingin diceritakan kepada saya? Kalau masalah mungkin sudah cukup tadi, yang masalah bisnis itu saya dilema, yang saya harus pilih bisnis atau melanjutkan S2 saya. Mungkin itu satu masalah menurut saya juga, terutama dalam hal mengatur waktu tentunya itu. Tetapi kalau untuk para pemuda di luar sana, pesan saya, tugas kita selain menjalankan perintah tugas dan keyakinan kita masing-masing, seperti contohnya kan dapat kita ketahui bahwa negara kita ini negara demokratis ya. Demokratis ada yang agama Islam dan ada notabene yang tidak beragama Islam. Yang tentunya begini, kita punya keyakinan masing-masing. Selain kita menjalankan keyakinan kita masing-masing, yang dimana Islam itu melaksanakan sholat waktu dan yang Kristen itu datang ke gereja pada waktunya, saya berpesan sama seluruh pemuda di luar sana, jangan pernah takut untuk gagal.
karena yakin dan percaya bahwasanya kegagalanlah yang akan membawa diri kita untuk bisa mendapatkan impact yang luar biasa. Kegagalan itulah yang bisa membawa diri kita untuk bagaimana diri kita bisa berkembang dan lebih maju lagi dengan cara mempelajari apa sih penyebab dari kegagalan di hari-hari kemarin, begitu Kak Dira. Oke. Jadi kau ini sudah cukup menyampaikan apa yang kau keluhkan. Ya, betul sekali. Itu ada beberapa masalah yang kau ceritakan. Baik, bisa nanti kita lanjut di sisi kedua. Oh, sangat bisa sekali. Oke Kak, nanti di sisi kedua kita akan melanjutkan dari obrolan kita hari ini, yang dimana keluhan dan masalah Kaulil ini belum terselesaikan. Jadi Kaulil masih mencari bagaimana supaya Kaulil ini bisa memilih yang mana lebih Kaulil butuhkan terpentingnya juga antara melanjutkan sarjana hukumnya Kaulil ini dan memilih melanjutkan bisnisnya. Baik Kaulil, apakah Kaulil bersedia untuk sesi selanjutnya? Sangat bersedia sekali. Baik Kak, nanti saya akan memberitahu waktu dan tempatnya di mana. Terima kasih Kak hari ini telah menceritakan apa yang Kaulil rasakan. Terima kasih Kak, selamat malam. Terima kasih kembali.